Nabi Daud dan bangsa Yahudi, bagaimana mereka mendirikan kerajaan Israel. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang diutus Allah kepada bangsa Bani Israel. Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan berani. Ia juga memiliki keistimewaan sebagai nabi yang diberi kitab Zabur dan kemampuan bermusik yang indah. Nabi Daud memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Yahudi, karena ia berhasil menyatukan suku-suku Bani Israel yang sebelumnya terpecah belah dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat dan makmur. Bagaimana kisah Nabi Daud dan bangsa Yahudi dalam mendirikan kerajaan Israel? Berikut adalah ulasan singkatnya. Latar belakang. Bangsa Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub, yang juga disebut Israel. Mereka terdiri dari 12 suku, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Setiap suku memiliki wilayah sendiri-sendiri di tanah Palestina, yang merupakan tanah perjanjian Allah kepada Nabi Ibrahim. Bangsa Bani Israel sering mengalami kemunduran dan kesulitan karena mereka sering menyimpang dari ajaran Allah dan menyembah berhala. Mereka juga sering diserang oleh bangsa-bangsa tetangga, seperti orang Filistin, Moab, Amon, Edom, Aram, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah ini, Allah mengutus nabi-nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk dan bantuan. Salah satu nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel adalah Nabi Musa, yang membebaskan mereka dari penindasan Fir'aun di Mesir dan membawa mereka ke tanah Palestina. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan bangsa Bani Israel dilanjutkan oleh para nabi dan hakim-hakim yang dipilih oleh Allah. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum Allah, menyelesaikan perselisihan di antara suku-suku Bani Israel, dan memimpin perang melawan musuh-musuh mereka. Namun, sistem ini tidak berlangsung lama, karena bangsa Bani Israel mulai iri dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki raja-raja. Mereka pun meminta kepada Nabi Samuel, yang saat itu menjadi hakim terakhir bagi mereka, untuk mengangkat seorang raja dari kalangan mereka. Nabi Saul, raja pertama bangsa Bani Israel. Nabi Samuel tidak senang dengan permintaan bangsa Bani Israel untuk memiliki raja. Ia merasa bahwa mereka telah menolak kekuasaan Allah sebagai raja mereka. Ia pun memperingatkan mereka tentang bahaya dan kesulitan yang akan mereka alami jika mereka memiliki raja manusia. Namun, bangsa Bani Israel tetap bersikeras dengan permintaan mereka. Allah kemudian memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi seorang pemuda bernama Saul, Talut, sebagai raja pertama bagi bangsa Bani Israel. Saul adalah seorang pemuda yang tampan, tinggi besar, dan gagah berani. Ia berasal dari suku Benyamin. Allah memberi Saul beberapa mukjizat sebagai tanda bahwa ia adalah pilihannya. Di antaranya adalah ia menemukan keledai-keledai ayahnya yang hilang. Ia mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi dan undian. Ia mendapat karunia roh Allah yang membuatnya menjadi pemberani dan pandai bermusik. Saul kemudian memimpin bangsa Bani Israel dalam berbagai peperangan melawan musuh-musuh mereka. Ia berhasil mengalahkan orang Filistin, Moab, Amon, Edom, Aram, dan lain-lain. Ia juga berhasil memperluas wilayah kerajaan Bani Israel. Namun, Saul tidak selalu taat kepada Allah SWT dan Nabi Samuel. Ia pernah melanggar perintah Allah untuk memusnahkan semua harta benda dan makhluk hidup dari bangsa Amalek yang telah berbuat jahat kepada bangsa Bani Israel. Ia malah menyimpan sebagian harta rampasan perang dan menghemat Raja Amalek. Akibatnya, Allah mencabut karunia-Nya dari Saul dan menyiapkan pengganti baginya. Nabi Daud, raja kedua bangsa Bani Israel. Nabi Daud adalah seorang pemuda yang berasal dari suku Yehuda. Ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Isai, Aisi, dan ibunya bernama Nahis, Nabigah. Nabi Daud memiliki keistimewaan sebagai nabi yang diberi kitab Zabur dan kemampuan bermusik yang indah. Ia juga pandai menggembalakan domba, menembak dengan ketapel, dan berperang dengan pedang. Nabi Daud pertama kali dikenal oleh bangsa Bani Israel ketika ia berhasil mengalahkan raksasa Filistin bernama Jalut, Goliat, dengan sebuah batu yang dilemparkannya dengan ketapel. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Bani Israel sedang berperang melawan orang Filistin di lembah Elah. Jalut adalah seorang prajurit yang sangat kuat dan besar. Ia menantang bangsa Bani Israel untuk mengirimkan seorang prajurit yang mau berduel dengannya. Namun, tidak ada seorang pun dari bangsa Bani Israel yang berani menghadapi Jalut, termasuk Saul. Hanya Nabi Daud yang berani mengambil tantangan itu dengan izin Saul. Dengan bantuan Allah,
Nabi Daud berhasil membunuh Jalut dengan sebuah batu yang mengenai dahinya. Kemudian ia memenggal kepala Jalut dengan pedangnya sendiri. Kemenangan Nabi Daud atas Jalut membuat bangsa Bani Israel sangat kagum dan bersyukur kepadanya. Saul pun mengangkat Nabi Daud sebagai panglima perangnya. Nabi Daud menjadi sangat populer di antara bangsa Bani Israel. Ia juga berteman baik dengan putra Saul yang bernama Yonatan, Yunus. Namun, popularitas Nabi Daud membuat Saul iri dan cemburu. Ia mulai merasa takut bahwa Nabi Daud akan merebut tahtanya. Ia pun berusaha membunuh Nabi Daud dengan berbagai cara, seperti melemparkan tombak kepadanya, mengirimnya ke medan perang yang berbahaya, dan menjanjikan putrinya sebagai istri jika ia membunuh 100 orang Filistin. Namun, semua usaha Saul gagal karena Allah melindungi Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya terpaksa melarikan diri dari kejaran Saul. Ia bersembunyi di gua-gua, padang gurun, dan kota-kota kecil. Di mana-mana ia mendapat bantuan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Ia juga mendapat dukungan dari para nabi dan imam-imam yang ada di tanah Palestina. Di antara mereka adalah Nabi Samuel, Nabi Gad, Nabi Nathan, Imam Ahimelech, Imam Abiatar, dan Imam Sadok. Selama masa pelariannya, Nabi Daud tetap taat kepada Allah dan tidak mau membunuh Saul meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ia juga tetap berjuang melawan musuh-musuh bangsa Bani Israel, seperti orang Filistin, Moab, Amon, Edom, Aram, dan lain-lain. Setelah beberapa tahun dikejar-kejar oleh Saul, akhirnya Allah memberi kesudahan kepada penderitaan Nabi Daud dan bangsa Yahudi, bagaimana mereka mendirikan kerajaan Israel. Nabi Daud akhirnya menjadi raja kedua bagi bangsa Bani Israel setelah Saul dan putra-putranya tewas dalam peperangan melawan orang Filistin di Gunung Gilboa. Nabi Daud menguburkan jenazah Saul dan putra-putranya dengan hormat. Ia juga menyanyikan ratapan untuk mereka. Ia tidak merasa senang dengan kematian Saul, karena ia menghormati Saul sebagai raja yang diurapi oleh Allah. Nabi Daud kemudian pergi ke kota Hebron, yang merupakan ibu kota suku Yehuda. Di sana ia diurapi sebagai raja oleh para tua-tua suku Yehuda. Ia memerintah di Hebron selama 7 tahun. Namun, tidak semua suku Bani Israel mengakui Nabi Daud sebagai raja mereka. Sebagian besar suku Bani Israel masih setia kepada keluarga Saul. Mereka mengangkat Ishboset, putra bungsu Saul, sebagai raja mereka. Ishboset memerintah di Mahanaim, sebuah kota di seberang sungai Yordan. Ia didukung oleh panglima perang Saul yang bernama Abner. Terjadi perang saudara antara Nabi Daud dan Ishboset selama beberapa tahun. Nabi Daud berhasil mengalahkan pasukan Ishboset dalam berbagai pertempuran. Ia juga berhasil memperluas wilayah kerajaannya dengan menaklukkan kota-kota yang dikuasai oleh orang Kanaan, seperti Yericho, Betel, Yerusalem, dan lain-lain. Ia menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya yang baru. Akhirnya, Ishboset dibunuh oleh 2 orang pengawalnya sendiri yang ingin mendapat pahala dari Nabi Daud. Namun, Nabi Daud tidak senang dengan pembunuhan itu. Ia malah membunuh kedua pengawal itu dan menguburkan jenazah Ishboset dengan hormat. Setelah kematian Ishboset, semua suku Bani Israel akhirnya bersatu di bawah kepemimpinan Nabi Daud. Ia diurapi sebagai raja atas seluruh bangsa Bani Israel di Hebron. Tanda pagar Nabi Daud, Raja Agung bangsa Bani Israel. Nabi Daud menjadi Raja Agung bagi bangsa Bani Israel. Ia memerintah dengan adil, bijaksana, dan taat kepada Allah. Ia juga menjadi pemimpin yang berani dan gagah dalam berperang melawan musuh-musuh bangsa Bani Israel. Ia berhasil mengalahkan orang Filistin, Moab, Amon, Edom, Aram, Zobah, dan lain-lain. Ia juga berhasil memperluas wilayah kerajaan Bani Israel dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Nabi Daud juga membangun istana yang megah di Yerusalem dari kayu-kayu dari Lebanon yang dibawakan oleh Raja Hiram dari Tirus. Ia juga membawa tabut perjanjian Allah dari kota Kiryat Yearim ke Yerusalem dengan upacara yang meriah. Tabut perjanjian adalah peti kayu yang berisi loh-loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah SWT di tengah-tengah bangsa Bani Israel. Nabi Daud juga memiliki keinginan untuk membangun bait suci untuk Allah di Yerusalem. Namun, Allah melarangnya melakukannya karena ia telah menumpahkan banyak darah dalam peperangan. Allah berjanji bahwa anak Nabi Daud yang akan membangun bait suci untuknya. Allah juga berjanji bahwa tahta Nabi Daud akan tetap kokoh selama-lamanya dan bahwa dari keturunannya akan lahir seorang raja yang akan menjadi penyelamat bagi umat manusia.
Nabi Daud adalah seorang nabi yang diberi kitab Zabur oleh Allah. Zabur adalah kitab yang berisi nyanyian-nyanyian pujian, doa-doa, hikmah, dan nubuat-nubuat yang ditulis oleh Nabi Daud dan para pengikutnya. Zabur adalah salah satu kitab suci yang diakui oleh Islam, Kristen, dan Yahudi. Zabur mengandung banyak ajaran yang bermanfaat bagi umat manusia, seperti mengagungkan Allah, bersyukur atas nikmatnya, bertaubat atas dosa-dosa, bersabar dalam cobaan, berharap pada rahmat-Nya, dan lain-lain. Nabi Daud adalah seorang nabi yang memiliki kemampuan bermusik yang indah. Ia pandai memainkan kecapi, sebuah alat musik petik yang terbuat dari kayu dan senar. Ia sering menyanyikan nyanyian-nyanyian dari Zabur dengan iringan kecapi. Suara dan musik Nabi Daud sangat merdu dan menyentuh hati. Ia juga dapat mengusir roh-roh jahat dengan musiknya. Ia pernah mengusir roh jahat yang mengganggu Saul dengan memainkan kecapi untuknya. Kesimpulan, Nabi Daud adalah salah satu nabi yang diutus Allah kepada bangsa Bani Israel. Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan berani. Ia juga memiliki keistimewaan sebagai nabi yang diberi kitab Zabur dan kemampuan bermusik yang indah. Nabi Daud memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Yahudi, karena ia berhasil menyatukan suku-suku Bani Israel yang sebelumnya terpecah belah dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat dan makmur. Nabi Daud juga menjadi leluhur dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad.